Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Ini hati-hati loh, Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong, 131 melawan ranking 24 dan bisa menjaga menahan imbang, dapat 1 poin. Saya memahami kalau sebagian orang menganggap bahwa negara, dalam hal ini Presiden Jokowi, ya gembira, tetapi kegembiraan Presiden Jokowi langsung dihubungkan dengan kegembiraan palsu karena tadi naturalisasi. Tapi sebetulnya di belakang peristiwa Presiden Jokowi mungkin ketika masuk lapangan memuji-muji di mulyonokan, itu juga penanda sinisisme bahwa seolah-olah hendak dikatakan ya Pak Presiden, iya kita menang, tapi Pak Presiden tidak memberi perhatian penuh pada olahraga sehingga terpaksa kita mesti seperti kebiasaan Pak Presiden hutang luar negeri, karena berhutang dulu dari luar negeri, sehingga dianggap juga pemain-pemain yang dinaturalisasi itu sebenarnya sama seperti meminjam dari luar negeri itu. Nah, kemungkinan psikologi semacam ini yang harus kita hitung, bahwa ada sinisisme pada negara dan direpresentasikan pada Presiden Jokowi, sehingga ada teriakan-teriakan kecil atau sinyal-sinyal yang agak ngeledek bahwa itu Mulyono itu. Jadi kita bisa bayangkan misalnya kegemaran netizen hari-hari ini kan ngeledek Presiden, ngeledek dalam pengertian ingin membersihkan negeri ini dari peristiwa yang berlangsung selama pemilu kemarin, dan makin lama makin terlihat bagaimana Pak Presiden itu membangun dinastinya itu. Jadi udah bercampur antara kejijikan politik dan sinisme terhadap naturalisasi. Tetapi sebagai permainan, tentu semua orang ingin ada di lapangan untuk menikmati permainan itu. Tapi setelah permainan selesai, kita balik pada evaluasi apakah negeri ini bisa menumbuhkan harapan menghasilkan atlet-atlet dari pelosok Indonesia. Itu berarti harus ada infrastruktur ekonomi yang memungkinkan calon-calon pemain kita itu nutrisinya diperbaiki. Harus ada infrastruktur politik yang bisa menjadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam regulasi olahraga misalnya kan. Kan hukum olahraga kita juga banyak yang harus dibenahi itu. Demikian juga sifat saintifik dari olahraga ini harus juga jadi alasan bagi kita untuk pakai sistem ilmu pengetahuan untuk menghasilkan kekuatan atau kemampuan bertanding dari atlet kita. Jadi sekali lagi ini banyak hal yang masih kita bisa persoalkan dan tidak boleh dibypass dengan sekedar naturalisasi itu yang kita sebut sebagai ada pemalsuan sebetulnya di situ. Tapi kegembiraan kita tentu harus kita dasarkan pada kemampuan kita sendiri, sehingga kalau disebut timnas itu artinya tim yang sifatnya kuat secara prestasi dan didasarkan pada keinginan kita untuk menghasilkan prestasi nasional, bukan prestasi yang dihutangi dari luar negeri. Terus apa salahnya kalau PSSI juga mencari pemain-pemain keturunan Indonesia atau ya istilah kerennya pemain diaspora Indonesia? Apa salahnya? Ya, di mana letak kesalahannya? Tadi sudah saya katakan tidak menutup pintu bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi apakah mereka akan bisa memberikan performa terbaiknya di level Asia? Saya tidak yakin. Saya bukan mengatakan tidak. Saya tidak yakin. Bisa saja mereka perform, tapi saya tidak yakin. Kalau Sintayong yakin bahwa mereka bisa perform di level Asia, pasti dia akan memainkan semuanya pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi kan dia tahu akan sulit, bukan artinya tidak bisa, akan sulit dan akan butuh waktu yang lebih lama. Kan kita semua udah sabar nih. Kita maunya sekarang nih timnas kita bermain lebih rapi. Meskipun menurut saya belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Karena tidak ada yang sempurna dalam sepak bola. Ya jangan kan dalam sepak bola, dalam kehidupan kita kan tidak ada yang sempurna. Pasti akan ada kekurangan. Tapi asalkan kekurangan-kekurangan tersebut adalah kekurangan yang wajar, ya saya pikir kita masih bisa terima. Jadi memang Sintayong ini melihat pemain yang bisa perform itu siapa saja, kemudian akan dia panggil, akan juga dia memberikan menit bermain. So, kenapa kita harus ribut satu sama lainnya? Kenapa kita harus berdebat? Gak akan selesai perdebatan ini. Gak akan selesai. Bahrain saja, ya, yang saya dapat informasinya nih, karena nanti kan lawan kita ya, mereka juga ada menaturalisasi 3 pemain. Padahal mereka bukanlah pemain, saya gak yakin mereka itu adalah pemain-pemain yang punya garis keturunan Bahrain, atau juga yang pernah lah orang tuanya tinggal lama di Bahrain, saya gak yakin. Tapi mereka menaturalisasi, kenapa? Selama gak melanggar aturan FIFA dan tidak melanggar aturan dalam negeri mereka. So it's fine, Malaysia juga akan melakukan hal yang sama. Tapi selain itu juga yang saya harapkan, ya, saya ingin memberikan pesan juga kepada PSSI melalui konten ini, bahwa ayo dong, buatlah liga untuk para pemain muda. Harus ada liga untuk pemain usia muda, dan saya pikir udah bisa ditunda-tunda lagi. Dan kalau memang tidak bisa dibuat liga untuk pemain usia muda musim ini, saya mengatakan tentang musim ini ya gak bisa dibuat dengan sistem full competition, ya buatlah dengan sistem turnamen. Ya udah, mau gak mau buatlah, biar mereka mendapatkan menit bermain, agar kita juga ingin ada regenerasi di level grassroots kita, ada pemain-pemain lain yang nanti bisa muncul dari sistem kompetisi kita inginkan itu, ya, saya sih inginkan itu, ya, dan saya harapkan teman-teman juga jangan membedakan para pemain diaspora Indonesia dengan para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik, jangan dong, karena semua punya kontribusinya bagi tim nasional Indonesia pada saat mereka dipanggil oleh Sintayong. Tapi hobi, nah hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, saya menerangkan itu bukan untuk membatalkan
permainan sepak bolanya, tetapi menghidupkan kembali prinsip bahwa olahraga itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus dia adalah kebanggaan untuk mencari bibit-bibit asali bangsa ini di dalam bidang sepak bola atau olahraga secara umum. Dan jika teman-teman perhatikan postingan-postingan di akun-akun IG di luar negeri yang membahas tentang tim nasional Indonesia, mereka tidak pernah membahas adanya pemain-pemain keturunan Indonesia atau pemain-pemain diaspora Indonesia. Mereka hanya membahas tim nasional Indonesia punya masa depan yang cerah dengan hadirnya begitu banyak pemain yang sekarang bermain di kompetisi di Eropa dan juga pemain-pemain muda yang mulai berkembang. Bahkan ada beberapa podcast di luar negeri yang membahas tentang kemajuan tim nasional Indonesia tanpa juga terlalu banyak menyebut perihal pemain-pemain keturunan Indonesia. Ada 1-2 podcast yang menyebut, tetapi mereka menyebut bahwa itulah kekuatan dari Indonesia sekarang karena mereka bisa mendapatkan pemain-pemain keturunan yang ingin membela tim nasional Indonesia. Kita ini bingung ya. Ketika timnas kita berjuang, hasilnya baik, membawa nama merah putih, semuanya bersatu, rakyatnya mendukung. Bisa dilihat tuh, antusiasme rakyat juga besar gitu ya. Karena timnas kita merah putih kita bisa berkibar, rasa kebangsaan kita juga besar gitu ya. Ada aja orang yang berusaha untuk menggembosinya gitu. Dan dengan isu-isu yang kadang-kadang nggak jelas juga gitu ya. Kok bisa gitu? Masih seperti itu yang terjadi gitu. Ya, bisa kami jelaskan nih. Yang pasti pemain diaspora itu mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku atau orang Manado asli gitu. Kok bisa-bisanya memperdayakan mereka gitu dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara. Ya. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA, pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia, ya kan? Dan ada tadi nanya-nanya mengenai paspornya. Dan yang pasti, ketika masuk ke Indonesia, dia pakai paspornya Indonesia. Dan ketika keluar dari Indonesia, dia juga pakai paspornya Indonesia. Udahlah, gak usah buat kontroversi-kontroversi yang gak benar gitu. Dan kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hey, lihat tuh U16 kita gimana kemarin mereka bertanding. Kemudian U19 kita juara AFF loh, Asia Tenggara. Artinya ini regenerasinya bagus. U23 kita itu pun kemarin sampai semifinal, bahkan sampai ke Paris untuk playoff Olimpiade. Artinya ini tahapan dari muda sampai senior ini berjalan. Jadi tolong, ayo kita bangga terus dengan timnas kita, bangga terus dengan merah putih. Jangan cari-cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita. Sahabat saya, Peter Konta, tentang evaluasi dia terhadap kondisi persepak bolaan kita itu. Dan pikiran Pak Peter ini menunjukkan bahwa dia paham apa yang disebut sebagai euforia massa dan patriotisme semu di atas lapangan tuh. Tapi Pak Peter hendak menerangkan pada kita bahwa sensasi-sensasi di lapangan itu sebetulnya juga harus dipahami berdasarkan prinsip-prinsip patriotisme. Misalnya lagu Indonesia Raya itu atau lagu kebangsaan, beberapa lagu kenegaraan kita itu dinyanyikan, tentu harusnya dengan semacam pendasaran batinnya bahwa ini adalah negeri yang dihidupkan oleh semangat perjuangan, seperti semangat perjuangan kemerdekaan tuh. Dan itu hanya mungkin ada dirasakan oleh warga negara. Karena lip sync atau berupaya untuk meniru lagu kebangsaan sebuah negara itu kan menunjukkan ada empati dan ada keterlibatan, ada simpati, bahkan ada semacam janji untuk menghidupkan negeri. Dan sepak bola selalu harus dilihat sebagai ibu dari segala macam olahraga, walaupun orang sebut atletik semacam ibu dari semacam olahraga, tetapi sepak bola itu jadi semacam penanda sebuah negeri, itu penanda kedaulatan, bahkan penanda kedaulatan sebuah negara. Saat ada lagu kebangsaan dari Indonesia Raya, lihat wajah mereka, ya, kurang nasionalis apa mereka? Nasionalis itu bukan saja di mulut teman-teman, tapi juga harus ada di hati kita semua. Ya, jadi kita harapkan jangan ada di antara kita yang terpecah belah. Kita lihat saja progres dari tim nasional Indonesia dan kita lihat betapa luar biasa mereka berjuang bagi tim nasional Indonesia. Dan kita jangan, lagi-lagi saya ulangi, jangan juga kalian ya asal mengkritik pemain-pemain dari tim nasional Indonesia, apakah itu pemain yang bermain di luar negeri atau pemain yang bermain di kompetisi domestik. Gak boleh seperti itu. Mereka jika dipanggil oleh tim nasional Indonesia, dipanggil oleh Sintayong, artinya mereka punya potensi. Dan kita harus support siapapun pemain itu menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Ayo dong kita semua bersatu. Ya, biar mereka juga nanti bersemangat bermain bagi tim nasional Indonesia. Jangan sampai kita memberikan beban terlalu berlebihan, kita hujat atau kita hina mereka, nanti mereka akan takut bermain bagi tim nasional Indonesia. Nanti pemain-pemain mana yang akan bermain bagi tim nasional Indonesia? Kita harus paham tentang itu, teman-teman. Jadi
Kalau dulu ada teori bahwa negara itu disebut berdaulat kalau ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan. Sekarang mungkin bisa ditambahkan harus ada sepak bola tuh. Jadi kedaulatan rakyat itu juga akan ditagih pada persepak bolaan kita. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi, itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Jadi pendekatan itu ada dua, nggak ada masalah yang manapun. Memang seperti yang gue bilang tadi, caranya tidak ideal. Tapi kenapa? Karena situasinya juga nggak ideal. Apakah tidak ada pembinaan seperti yang dikatakan oleh Pak Peter Gonta ini di poin nomor 7? Apakah tidak lebih baik membina pemain kita dari muda, SD, dewasa, dan lain-lain? Mungkin Pak Peter Gonta ini nggak pernah jalan ke Cisauk, jalan ke Tangerang di Depok, ada Villa 2000 di Tangerang dan seterusnya. Dari zaman Bahala juga SSB ada. Dari zaman dulu SSB apa Cinti di Senayan itu masih culun tuh udah ada gitu. Tapi memang tidak berjalan dengan baik. Dan sekarang di mana-mana menjamur. Ada FFF di Cipete, kemudian ada Boca Juniors, ada Arsenal dulu, gue nggak tahu masih ada Tonggar, Real Madrid dan seterusnya. Jadi poin nomor 7 ini terutama bahwa seolah-olah ya grassroots itu tidak dibangun, itu terbantahkan. Lalu yang kedua, pembantahan ini lagi. Kita kemarin lihat bagaimana U19 kita di AFF bisa berprestasi. Ya 95% itu pemain katakanlah quote by quote asli Indonesia. Ya kemudian di U16, Goli dan kawan-kawan juga demikian. Kita juga main dengan mayoritas pemain asli Indonesia lah, katakan demikian ya, biar gampang gue memaparkannya. Ada 1-2 si Matthew Baker atau apalah itu, tapi rata-rata orang Indonesia juga. Jadi bukannya nggak jalan. Jadi mungkin Pak Peter Gonta ini kurang terlalu jauh mainnya malah. Ya karena beliau kan pasti yang gue bilang tadi ya, ke sana kemari bisnis atau apa segala macam, dia nggak tahu gitu di grassroots itu jalan. Tapi memang mungkin metodenya kurang maksimal, silabusnya juga kurang bagus. Nah itu kan pelan-pelan. Karena apa yang dibenahi oleh Pak Erick Thohir ini adalah dari minus yang gue bilang tadi nggak ideal. Jadi sabar Pak, ya ada waktunya, ada caranya, dan Pak Erick ini bukan tukang sulap. Pecandu sepak bola itu artinya pecandu patriotisme sebetulnya. Ada pecandu yang hanya ingin melihat victory lap di lapangan, di usung dan bendera merah putih diarak mengelilingi lapangan. Tetapi ada yang juga ingin melihat genealogi dari sepak bola kita yang juga dulu pernah di tingkat Asian Games itu berjaya tuh, di era yang sering orang sebut ada Ramang di situ tuh. Kemudian masuk dalam sistem pembinaan, lalu ada klub-klub. Tapi kemudian perserikatan ini mulai merasa bahwa ya kalau sekedar keinginan untuk menghasilkan prestasi ya bisa aja dengan mengundang pemain-pemain terkenal dari dunia. Tapi kan bukan itu yang dimaksud persaingan atau kompetisi itu. Jadi kalau dianggap bahwa misalnya Indonesia berhasil mengalahkan Australia, sama juga dengan mengatakan Australia berhasil mengalahkan Australia itu. Dan kemampuan kita sebetulnya untuk menyelinap sebentar dari masalah-masalah ekonomi politik yang kacau ini, hendak kita investasikan dalam kegembiraan melihat timnas kita menang. Tetapi kita tahu bahwa di dalam timnas kita itu sebetulnya nasnya itu sedikit sekali itu. Yang lebih banyak adalah natnya, itu naturalisasi. Nah kemungkinan kita menghidupkan kembali olahraga dalam segala bidang itu harus dimulai dengan satu keinginan dasar untuk memuliakan tubuh manusia Indonesia, memperbaiki gizi para olahragawan kita, atau memperbaiki komunitas yang mengasuh mereka, yaitu seluruh masyarakat Indonesia harus dipenuhi kebutuhan gizi dan kemampuan estetik di dalam berolahraga, dibantu dengan sport science yang sedang berkembang justru di dalam banyak kurikulum universitas terkenal kan sekarang banyak betul sekolah yang mengajarkan tentang ekonomi olahraga, ilmu pengetahuan olahraga, psikologi olahraga. Kita mesti rekrut banyak anak-anak muda kita untuk mempelajari bidang itu supaya kita bisa mandiri di dalam menghasilkan vini-vidi versi kita sendiri kan. Jadi sekali lagi ya kita bergembira ada kegiatan olahraga di lapangan, tapi kita juga ingin dapat semacam evaluasi untuk memungkinkan kita menghasilkan kembali prestasi itu berdasarkan kaki-kaki kita sendiri, berdasarkan sundulan-sundulan kepala dari kepala kita sendiri itu. Saya kira itu. Tinggal kesempatannya kita tadi harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional. Sekarang kita bicara kembali, misalnya contoh nih, saya akan setback sedikit. Kembali untuk U17, U20. Ya, kita lagi siapin nih. Coach Indra, Coach Nova lagi mempersiapkan. Kenapa? Kalau ini terputus U23 kita, belum tentu, kan tadi saya bilang generasi emas, ini belum tentu U20, U17 kita generasi emas juga. Ya. Tapi apakah gara-gara itu kita terlena hanya tim ini yang bawahnya nggak disiapin? Nah ini nggak boleh. Dan gini, kejuaraan dunia sepak bola, FIFA sudah memutuskan sekarang yang U17 tiap tahun. Dan U20 ini 2 tahun sekali. Jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia, sepak bola kita makin ketinggalan. Dan kita semua harus bersatu. Kita dengan sesuatu hal dari timnas kita, ya biarkan saja orang-orang tersebut memberikan opini atau juga sudut pandangnya, karena itu adalah hak mereka.
Ya, kita juga nggak boleh langsung menghujat atau juga menghina mereka, nggak boleh dong. Ya, kita semua harus berpikir secara logis bahwa setiap manusia punya hak untuk memberikan pendapatnya, nggak ada masalah. Tapi ya tolonglah berikan juga solusi atau turun langsung untuk berbuat sesuatu bagi sepak bola Indonesia. Kalau saya memang nggak bisa, jujur saya mengatakan, jadi saya hanya bisa memberikan analisis saya bisa hanya memberikan pemikiran saya, tapi semuanya sesuai dengan data dan fakta.